Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, disusul bom atom kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Penyerahan diri Jepang secara resmi baru terjadi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Soekarno kyorai, Hatta kyorai, soste nigoseku no setsu toshite no watashi no rajiman wa nanika o detaetai to omotte imasu. Koiso kunaiki suso no yakusoku ni yori Nihon wa mamengaku Indonesia o. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan dari Jepang ingin menyampaikan satu hal. Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Indonesia no dokuritsu o sengen suru koto ni yori PPKI no shikumi ni ojite surinai sisi suru koto ga desu. Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda. Indonesia no kuniga julbiga nekteru tokiwan sudemo nekuritsu ga sengen sarareru kamoshima asen. Shikashi, Nihon wa hayatte mo hachizuki 24日後に独立宣言をように独立した。Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Akan tetapi, pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945 terlebih. Akan saya pikirkan kembali usulan ini, karena kami harus membicarakan ini dengan pimpinan. Baiklah, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Yes. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Apa? Jepang kalah. Itu artinya Indonesia sudah menang. Ya, Indonesia menang. Teman-teman harus segera tahu ini, aku segera memberitahukan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar dari Indonesia London bahwa Jepang mau belajar artinya Indonesia itu kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, supaya segera pamerkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan wewenang itu. Betul sekali ya, Pak. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kita tidak ingin ada campur tangan bangsa lain dalam proklamasi Indonesia. Maka dari, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita memiliki kemerdekaan sendiri. Bung Syahril benar. Kemerdekaan itu adalah persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, kalau begitu saya, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh akan segera menemui Insinyur Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Kalau begitu saya pamit, dan jangan lupa untuk memberitahukan kepada pemuda yang lainnya untuk segera merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah.
Ini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kebetulan golongan tua sedang berada di dalam. Terima kasih, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerang kepada Sekutu, yang artinya di Indonesia telah terjadi kekosongan. Golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari sini untuk mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena ini adalah saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar apa kata Bung Karno, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda, karena kami harus rapat dulu dengan anggota PPKI. Tapi kita tidak mungkin membicarakan hal tersebut dalam rapat PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia seharusnya berasal dari usaha rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tunggu-tunggu selama ini. Inilah yang sudah tunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar itu, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Baiklah, kalau begitu berikan waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kalau begitu, kami akan menunggu di luar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dapat kita bahas pada sidang PPKI dalam 16 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begini saja. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno-Hatta? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat. Itu benar. Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kita kemana membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno selaku Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok untuk hal ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Cindy? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan menempatkan Anda semua. Untuk tempat kita pakai rumah Joy Pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama Cindy. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Pisau. Bagaimana? Kita sudah resmi memimpin operasi ini demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu. Ya, kami setuju. Pukul 4, bagaimana? Setuju. Mari Bu, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana? Tadi pula mengapa kita harus pergi? Kok, ini sudah menjadi keputusan rakyat para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Dan kita akan dibantu oleh Yusuf Kunto dan Dr. Muwardi. Ini kebaikan Anda, Bu. Mari ikut kami. Ayolah, Bu. Waktu Anda hampir habis. Bung Karno. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda, Bu. Kami membawa Anda dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki anak dan istri yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Pak? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Bu, pemuda-pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa anak dan istriku. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri Anda ikut bersama kami. Tapi kita harus pergi sekarang. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Untuk mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kamu begitu mudah mempercayakan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas dari pihak kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Biarlah kami beristirahat terlebih dahulu. Saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Lah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus. Mereka berada di Rengas Dengklok. Anda akan diantar ke sana oleh Yusuf Kunto. Terima kasih. Silakan, Bu, saya antar. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI tidak jadi karena mereka tidak ada. Jadi aku ingin menjemput mereka. Anda tidak berhak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera proklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Suwarjo? Sidang PPKI telah batal karena Anda dan Bung Hatta tidak ada. Dan saya juga ingin memberitahukan bahwa Jepang telah memperhatikan tersebut. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti perintahnya. Bolehkah kalian pulang? Kita untuk menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Karena Tidak,
Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Ada apa, Sugeno? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Ini sudah jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu memakan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar selesai jam 6 pagi. Tetapi tengah hari nanti pasti sudah selesai. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal. Besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk membicarakan proklamasi. Baiklah. Tapi tunggu. Aku akan mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baiklah, kami akan mengantarkan. Baiklah. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Masuk saja dahulu. Saya akan menjamin keselamatan kalian semua akan dijaga di sini. Silakan masuk. Ini ada teks. Silakan berdiskusi di ruang rapat. Saya beristirahat sebentar. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi berlangsung besok? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Aduh, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu aja yang menjahitkan benderanya? Aku tidak punya kain Pak. Oh iya Pak, itu ada tukang soto di luar.
biar ibu tanyakan apakah dia punya kain atau tidak. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya yang merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Maaf Bu, apakah Ibu memiliki kain apapun itu? Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi Terima kasih banyak ya Bu. mujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56, pukul 10 pagi akan dilaksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya saja bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarahan itu telah sekata, sependapat bahwa sekarang datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kita menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.